Kepulan asap hitam pekat disertai kobaran api membakar madrasah yang terletak di Kampung Cimenteng, Surade, Sukabumi, Jawa Barat. Besarnya kobaran api membuat warga sekitar panik lantaran titik api berdekatan dengan rumah warga. Kencangnya angin membuat api semakin membesar dan membakar seluruh isi bangunan. Diduga kebakaran terjadi disebabkan arus pendek listrik. Sementara dugaan dipilihkan dari percikan itu arus pendek listrik. Kalau korban jiwa sementara tidak ada dan kalau kerugian ditaksir sekitar 100 juta. Petugas pemadam kebakaran yang tiba berhasil memadamkan api dengan mengerahkan sejumlah unit mobil pemadam ke lokasi. Akibat peristiwa ini, kegiatan belajar mengajar siswa madrasah untuk sementara dihentikan dan kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Selamat sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperdalam informasi yang aktual dan komprehensif. Saya Davi Pratama. Pemirsa, kebakaran melanda sebuah gudang pengolahan ban bekas di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ledakan sempat terjadi dan membuat petugas kesulitan menjinakkan api. Gudang penampungan ban bekas yang berada di kawasan industri Kabupaten Bogor, Jawa Barat ludes terbakar. Material ban yang mudah terbakar membuat api dengan cepat melahap seisi gudang. Bahkan sebuah tangki bahan bakar yang ada di dalamnya meledak dan membuat warga panik. Petugas damkar gabungan diturunkan untuk memadamkan api. Belasan mobil damkar juga dikerahkan untuk melokalisir api agar tidak menyebar. Ya, tadi nggak tahu kejadiannya gimana, pokoknya udah api udah gede aja Pak. Aku nggak tahu apa-apa gitu. Anak-anak juga yang di sana nggak tahu. Tahunya ada api keluar aja. Tadinya ada ledakan memang pertama. Akibat kejadian ini, satu orang pekerja dilarikan ke rumah sakit akibat luka bakar. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun diduga akibat korsleting listrik. Untuk luas area terbakar, yang terbakar ada sekitar 3.000 meter. Untuk saat ini masih kita tangani, masih kita backup agar tidak merembet ke bangunan yang di sebelahnya. Untuk awal masih belum kita ketahui untuk awal penyebab kebakarannya. Namun nanti setelah proses pemadaman ini selesai, kita selidiki bersama dengan pihak terkait. Proses pemadaman sempat terkendala akses jalan yang rusak parah dan sumber air yang letaknya jauh dari lokasi. Sementara kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Diduga mabuk, pengendara tanpa busana sebabkan kecelakaan beruntun yang melibatkan 3 mobil di Jalan Margonda Raya, Depok, Jawa Barat. Beruntung tidak ada korban, namun kendaraan yang terlibat mengalami kerusakan. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 3 kendaraan ini terjadi di Jalan Margonda Raya, Depok, Jawa Barat, Kamis siang. Sejumlah kendaraan yang terparkir di pinggir jalan mengalami kerusakan pada bagian depan dan belakang. Diduga insiden ini terjadi lantaran salah satu pengemudi mobil yang berkendara secara ugal-ugalan dari ruas Jalan Depok arah Jakarta. Pengendara tanpa busana pun sempat kabur dan dikejar warga hingga akhirnya berhenti usai menabrak separator dan langsung diamankan. Menurut warga sekitar, kecelakaan beruntun ini berawal dari pengendara mobil Pajero yang melaju kencang hingga menabrak mobil lain. Awalnya nabrak leggingnya di sebelah sini, kemudian sebelah kanan, kemudian habis nabrak dia ngambil ke kiri, dirempet Fortuner. Nah, habis ngerempet Fortuner, dia mau kabur. Nah, kemudian ada mobil pelan di depan, dia ngambil kanan, tapi setirnya nggak dibales. Akhirnya naik trotoar. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun beberapa kendaraan yang terlibat mengalami kerusakan. Sementara itu, mobil beserta pelaku pun diamankan ke unit Laka Lantas Polres Metro Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Terdakwa anak AG hari ini sampaikan pembelaan dalam sidang kasus penganiayaan berat terhadap David Ozora. Sebelumnya, AG dituntut 4 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Sidang kembali digelar secara tertutup di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan setelah pihak AG
membacakan nota pembelaannya, hakim langsung memberikan kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk menanggapi atau menyampaikan replik. Pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menegaskan sidang vonis AG akan tetap digelar pada hari Senin 10 April mendatang. Jika sidang replik dan duplik selesai hari ini, maka putusan AG akan dibacakan pada Senin pagi. Namun jika belum, maka sidang vonis AG akan digelar pada Senin malam setelah pembacaan replik dan duplik dari JPU dan pihak AG. Sidang pembacaan putusan digelar terbuka untuk umum, namun kehadiran terdakwa AG tergantung pada kewenangan hakim. Menanggapi secara lisan tentu dari PH juga secara lisan. Nah, dengan asumsi demikian, maka hari ini tuntas sudah jawab antara PH dengan penuntut umum. Hari Senin sudah masuk ke putusan. Atau bisa jadi misalkan sore nanti tanggapan tertulis dari jaksa A, minta tertulis dan nanti malam atau nanti sore, karena harus diskors ini kan, menyiapkan tertulis. Nah, nanti bisa saja kalau waktunya nanti nggak cukup, pledoinya bisa Senin pagi. Tapi tetap harus diputus hari Senin. Misalkan Senin malam. Nah, diskors dulu. Itu beberapa kemungkinan yang bisa saja terjadi. Itu nanti dinamika. Pemirsa, Sekretaris Daerah Provinsi Riau SF Haryanto hari ini penuhi panggilan tim Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK. Pemanggilan untuk mengklarifikasi setelah istri dan anaknya kedapatan pamer gaya hidup mewah di media sosial atau flexing. Pemeriksaan SF Haryanto ini untuk memenuhi undangan klarifikasi soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LKHPN miliknya yang diduga tidak sesuai profil. SF Haryanto diperiksa LHKPN KPK kurang lebih selama 6 jam. Sebelumnya, SF Haryanto menjadi sorotan publik lantaran ulah istrinya yang sering memamerkan harta di media sosial. Tak hanya sang istri, anak perempuan SF Haryanto juga terpantau bergaya hidup mewah. Sang anak bahkan pernah menggelar pesta ulang tahun ke-17 di sebuah hotel mewah di Jakarta. Saya selaku ASN sudah datang ke sini memenuhi panggilan Direktur KPN. Sudah datang dan sudah saya sampaikan sebenarnya apa yang diminta, yang diperlukan sudah saya siapkan semuanya. Jadi satu, yang keduanya saya kepada rekan-rekan semua mungkin hasil dari pemeriksaan tadi silakan ditanya. Diduga tak tahu jalan dan tak perhatikan rambu lalu lintas, dua pemotor warga negara asing melintasi ruas tol Becakayu dari arah Jakarta menuju Bekasi. Aksi keduanya resahkan pengguna jalan karena dapat menyebabkan kecelakaan. Diduga kedua WNA yang belum diketahui identitasnya ini tidak mengetahui arah jalan dan tidak memperhatikan rambu lalu lintas maupun petunjuk arah saat hendak memasuki tol Becakayu. Pasalnya, di setiap akses masuk sudah terpampang jelas rambu larangan motor masuk tol. Hal tersebut tentunya sangat membahayakan dirinya maupun pengendara lain dan dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Warga sekitar mengatakan tak jarang ada beberapa pengendara motor yang sempat masuki tol dari arah Kalimalang lantaran mengikuti aplikasi penunjuk arah. Tapi pernah ada yang nyelonong juga? Ada sih, cuma kadang berhenti di itu bang, di simpang itu. Terus turun lagi? Oh, rata-rata nggak tahu ya bang ya? Iya, kebanyakan nggak tahu. Oh, biasanya kalau yang nyasar itu katanya orang dari luar kota apa gimana? Iya, orang luar kota sih kebanyakan nggak tahu jalan. Karena dia ngikutin map bang. Jadi ngikutin map masuk. Sementara itu di Bali, pemirsa, video motor dinas berplat merah dikendarai warga negara asing viral di media sosial. Belakangan diketahui motor milik Kepala Desa Bukti Buleleng. Atas kelalaiannya, sang Kepala Desa meminta maaf. Inilah video berdurasi 22 detik viral di media sosial memperlihatkan seorang warga negara asing sedang mengendarai sepeda motor berplat merah dengan nomor polisi DK4820U di Jalan Teku Unar Barat, Denpasar, Bali.
Diketahui kendaraan tersebut milik Dinas Kepala Desa Bukti, Kecamatan Kutumbahan, Buleleng, Bali. Dipinjam oleh teman anaknya yaitu warga negara asing tersebut saat berkunjung ke rumah. Atas kelalaiannya, Kepala Desa Bukti menyampaikan permintaan maaf kepada pemerintah Kabupaten Buleleng. Pada saat itu saya ke Denpasar, sepeda motor saya dipinjam oleh tamu anak saya untuk membeli Coca-Cola, mungkin ke ATM, saya tidak tahu. Pada saat itu tidak lama kemudian mereka datang, di mana pada saat itu kami tidak mengetahui betul atas kejadian itu. Dan sekali lagi atas kelalaian saya, dan saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Kendaraan plat merah merupakan kendaraan milik instansi pemerintah yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan kedinasan dan pelayanan masyarakat. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan. Ratusan peziarah padati pelabuhan Waipalu, Nusa Tenggara Timur jelang prosesi Semana Santa dan perayaan Paskah. iNewsroom segera kembali.